dalam terbentuknya negara itu ada beberapa teori terbentuknya negara. Yang pertama teori ketuhanan. Bagi penganut teori ketuhanan, otoritas pembentuk negara itu ya Tuhan gitu ya. Negara terbentuk itu karena kehendak Tuhan gitu ya. Nah, penganut teori ketuhanan ini terbagi dua, ketuhanan yang secara langsung dan ketuhanan yang tidak langsung. Teori ketuhanan secara langsung itu negara yang dipimpin oleh orang yang mendapatkan wahyu gitu ya, orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan. Contoh misalnya negara Madinah ya, itu contoh negara ketuhanan yang menganut ketuhanan langsung gitu, bahwa pemimpin negaranya itu adalah mendapatkan wahyu dari Tuhan. Kemudian ada negara ketuhanan yang secara tidak langsung gitu ya. Nah, jadi pemerintahannya itu memang secara tidak langsung, tetapi dia memiliki atau bisa mengklaim sebagai otoritas dari Tuhan gitu ya. Negara Vatikan misalnya, atau negara Arab Saudi sekarang misalnya gitu ya, itu negara-negara dengan prinsip teokrasi. Kemudian ada penganut teori kekuatan ya, bahwa terbentuknya negara itu adalah karena kekuatan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Artinya ada yang menguasai satu kelompok terhadap kelompok lainnya, satu orang terhadap orang lainnya, gitu ya. Nah, ini teori kekuatan. Kemudian yang ketiga ada teori perjanjian masyarakat. Ada beberapa tokoh yang bisa saya contohkan, misalnya Thomas Hobbes, kemudian John Locke, kemudian Rousseau. Ya, siapakah mereka nanti kita lihat. Kemudian yang keempat itu ada teori integralistik. Teori integralistik itu teori yang menganggap negara itu seperti tubuh manusia gitu ya, integral, tidak terpisahkan, organis gitu ya. Ada kepalanya, ada tubuhnya, ada kakinya, ada tangannya dan sebagainya. Oke, tadi teori perjanjian masyarakat. Pertama dalam pemikiran Thomas Hobbes, mungkin sudah pernah saya singgung di awal. Thomas Hobbes adalah pemikir yang menggambarkan bahwa manusia zaman dulu itu hidup dalam keadaan tanpa negara. Awalnya manusia itu tidak hidup dalam negara gitu ya. Nah, kondisi manusia hidup dalam, dia sebut sebagai state of nature ya, kondisi alamiah, keadaan alamiah itu adalah homo homini lupus, bellum omnium contra omnes. Artinya antar sesama manusia itu saling bermusuhan, saling membunuh ya. Kondisinya begitu kalau sewaktu manusia tanpa negara, kata Thomas Hobbes gitu ya. Nah, kondisinya itu kemudian menghasilkan suatu kesadaran bahwa perlu membentuk negara agar hidup lebih aman ya, lebih tenang. Maka kemudian dibuatlah Pactum Subjectiones ya. Ya, perjanjian masyarakat, perjanjian kesepakatan gitu ya. Nah, kemudian terbentuklah negara dengan Leviathan sebagai penguasanya. Dengan Leviathan sebagai penguasa ya. Leviathan itu naga laut yang sangat berkuasa, sangat kuat gitu ya. Dan dia kemudian menjadi penguasa di negara itu ya. Oke, itu Thomas Hobbes. Pemikir lain adalah John Locke. John Locke juga memikirkan bahwa manusia pada awalnya hidup dalam kondisi tanpa negara, sama dengan Hobbes ya. Cuman Locke mengatakan bahwa manusia itu sejak awal sudah makhluk sosial. Manusia itu sejak awal sudah punya akal. Jadi dia adalah makhluk sosial yang dipimpin oleh law of reason masing-masing individu. Antara Hobbes dan Locke ya. Thomas Hobbes kondisinya sangat anarkis gitu, sedangkan Locke kondisinya sebenarnya sudah baik. Manusia itu sejak awal sudah punya otak gitu ya, sudah hidup dengan baik gitu.
Nah, tetapi kata Locke, meskipun manusia kehidupannya sudah baik tanpa negara itu, tetap menginginkan hidup dalam negara karena sangat logis bahwa kalau hidup dalam negara itu akan lebih baik. Ada yang ngatur, ada aturan, ya kan? Dan demikian akan lebih tertib. Maka kemudian dibuatlah perjanjian masyarakat, Pactum Uniones. Ya. Nah, isi Pactum Uniones ini adalah perjanjian pembentukan negara, kemudian melindungi hak asasi manusia. Nah, dari hasil pemikiran John Locke ini kemudian Locke mengatakan bahwa negara yang terbentuk adalah negara konstitusional. Jadi negara konstitusional itu adalah negara yang berdasarkan konstitusi. Nah, ini sudah mulai menyerupai kondisi sekarang ya. Negara yang memang berdasarkan pada konstitusi, gitu ya. Jadi tadi kalau negaranya Hobbes itu dipimpin oleh seorang Leviathan, ya, kurang lebih mungkin seperti era Orde Baru kalau di kita, ya. Pak Harto itu Leviathannya gitu, sangat mencengkram, sangat kuat, ya. Apa kata dia ya itu yang terjadi, gitu. Nah, tetapi kondisi Locke ini adalah negara konstitusional, mungkin seperti sekarang di era reformasi ini, ya. Jadi rakyat yang berdaulat, kemudian konstitusi itu mengatur semuanya. Nah, pemerintah pun ikut konstitusi, gitu ya. Nah, jadi dari keadaan yang sama tanpa negara tapi berbeda isinya, kemudian sama-sama membentuk negara, tetapi kemudian hasil dari negaranya itu berbeda antara Hobbes dan Locke, gitu ya. Locke ini kemudian berkembang menjadi ya negara seperti sekarang, konstitusional, ya. Kemudian disempurnakan oleh Montesquieu misalnya. Apa teorinya Montesquieu? Anda tahu? Trias politica, ya. Trias politica itu pembedaan 3 bidang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, gitu ya. Nah, jadi teori Locke ini yang kemudian berjalan sampai sekarang, gitu ya. Teori Hobbes yang ada penguasa absolut itu biasanya ada di kerajaan-kerajaan, gitu ya. Nah, itu jadi dua negara ini, dua bentuk negara ya, demokratis dan otoriter, gitu ya. Ini jadi ada landasan pemikirannya kedua bentuk negara yang ada sekarang itu, gitu ya. Rousseau ada lagi. Bagi Rousseau manusia itu bebas dan sederajat, maka kemudian dilakukanlah perjanjian masyarakat. Sama sebenarnya ketiganya itu mengacu pada perjanjian masyarakat. Ya, Rousseau menamakannya kontrak social kontrak, gitu ya. Kemudian timbullah negara. Nah, kemudian tugas negara kata Rousseau melindungi kehendak umum, general will, dan kemudian melindungi kehendak khusus, ya, kehendak individu-individu. Kehendak individu-individu misalnya mencari nafkah, mengumpulkan hak milik, mengumpulkan harta. Nah, itu dilindungi oleh negara, gitu ya. Kalau tidak ada negara, itu bisa direbut orang kapanpun, bahkan dengan senjata, gitu ya, dengan berdarah-darah. Tapi kata Rousseau, dengan adanya negara, maka hak milik orang itu terlindungi, ya, itu. Jadi pentingnya manusia masuk ke dalam negara adalah untuk melindungi kehendak umum dan kehendak khusus, ya, hak milik dan kehidupan bermasyarakat, gitu ya. Itu Rousseau, ya, J.J. Rousseau. Itu 3 filsuf besar ya, Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Ada penganut teori integralistik, ini Hegel, Spinoza, dan Muller, ya. Dia mengatakan bahwa ini penekanannya pada persatuan masyarakat sebagai satu organ, ya, yang tak terpisahkan. Makanya integralistik, kesatuan. Nah, ini mungkin kurang lebih diterjemahkan sebagai negara kesatuan, gitu ya. Kan sekarang ada negara kesatuan, ada negara federal, gitu kan. Kita menganut negara apa? NKRI, ya. Oke, jadi apa yang terjadi di Republik Indonesia itu ada teorinya, ya. Ada landasan teorinya. Meskipun tidak percis bahwa Indonesia menganut teori integralistik, tetapi prinsip kesatuan itu yang dipegang, gitu ya. Makanya semboyannya kan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, berbeda-beda tapi tetap satu.
Apa penyebab munculnya nasionalisme modern? Mungkin di pertemuan lalu sudah disinggung. Penyebabnya adalah politik etis. Ya. Politik etis itu, saya ingatkan lagi mungkin, muncul karena tuntutan para intelektual di negeri Belanda ketika era kolonial itu, yang berpikir bahwa negeri Belanda sudah mendapatkan banyak sekali manfaat, harta, keuntungan dari tanah jajahan. Maka kemudian adalah kewajiban dari pemerintah kolonial Belanda untuk menyejahterakan rakyat tanah jajahan. Salah satunya caranya adalah dengan memberikan pendidikan. Nah, itulah kemudian dinamakan politik etis. Ya, politik yang mempertimbangkan prinsip-prinsip etis, ya, yang memberikan timbal balik lah, katakanlah ya, balas jasa, bahwa orang jajahan itu sudah memberikan rempah-rempah, sudah memberikan hasil pertanian dan lain sebagainya, kesejahteraan. Kemudian negeri Belanda juga harus memberikan sesuatu dong, gitu ya. Nah, itu yang pada akhirnya malah memunculkan kesadaran nasional gitu. Karena orang-orang itu dididik, ya, karena sudah banyak yang terdidik, maka cakrawalanya terbuka gitu. Horizonnya menjadi luas gitu ya. Bahkan yang tadinya berjuang itu per daerah ke daerahan gitu ya, kemudian menjadi punya kesadaran yang sama. Ternyata kita ini, berbagai daerah ini sama-sama dijajah oleh Belanda. Karena itu, maka kalau ingin merdeka, ya kita harus bersatu dan membentuk satu negara. Gitu lah. Itu yang tadi dikatakan oleh Otto Bauer sebagai alasan persamaan nasib. Itu ya. Bagaimana prosesnya? Nah, diawali tahun 1908, ya, didirikan Budi Utomo. Siapa pendiri Budi Utomo? Anda masih hafal pelajaran di sekolah menengah? Budi Utomo. Kan. Ya. Wahidin Sudirohusodo, ya, Dr. Wahidin Sudirohusodo itu pendiri Budi Utomo. Nah, dia kan bergerak dalam pendidikan, ya, berupaya mencerdaskan, dan itu memunculkan nasionalisme awal itu ya. Nah, Budi Utomo ini kemudian seperti pemicu dan kemudian di berbagai daerah muncul kesadaran nasionalisme keindonesiaan itu. Nah, sampai kemudian pada 1928 itu sepakat untuk mengadakan pertemuan para pemuda, ya, dan kemudian muncullah Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda itu yang terpenting adalah membedakan dari perjuangan sebelumnya. Itu yang terpenting, bahwa setelah Sumpah Pemuda 1928, perjuangan mengeluarkan bangsa Indonesia dari penjajahan itu ditempuh dengan cara-cara bersama gitu. Kalau sebelumnya itu masing-masing pemimpin, Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura dan lain-lain, masing-masing memperjuangkan daerahnya, maka setelah Sumpah Pemuda ini bersatu semua. Dan disinilah muncul nama Indonesia gitu ya. Meskipun sebelumnya sudah ada ya, dari buku-bukunya Bung Karno, Bung Hatta, ke Indonesia sudah ada. Tapi kemudian ini diperkuat di Sumpah Pemuda ini, bahwa kami putra-putri bangsa Indonesia bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia gitu ya. Nah, setelah Sumpah Pemuda 1928, perjuangan semakin mengental, semakin menguat, sehingga kemudian tahun 45, 17 tahun kemudian itu kita berhasil lepas dari penjajahan gitu ya. Itu kira-kira jadi dari tahun 1900-an sampai 1945. Ternyata hanya butuh 45 tahun saja untuk mengeluarkan Indonesia dari penjajahan Belanda gitu ya. Kuncinya adalah persatuan gitu. Karena dari awal Belanda datang itu penentangan sudah ada gitu, tapi selalu gagal, selalu berhasil ditumpas oleh company ya. Kenapa? Karena tidak bersatu gitu. Perjuangannya gagal terus karena memang lemah gitu. Nah, setelah adanya semangat persatuan ini, maka kemudian berhasil dicapai. Oke, apa saja unsur-unsur negara? Dalam setiap negara harus ada 4 ya. Ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada pemerintahannya, ada pengakuan negara lain. Jadi kalau sudah ada wilayah, ada pemerintahan, ada pengakuan, tapi nggak ada rakyatnya, nggak bisa gitu ya.
Ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada pengakuan, tapi nggak ada pemerintahannya juga nggak bisa. Maka memang harus terbentuk dulu pemerintahannya, baru ada pengakuan, gitu ya. Terbentuk dulu, diproklamasikan dulu, dipilih dulu presidennya, baru kemudian ada pengakuan, gitu ya. Nah, pengakuan dari siapa untuk kasus Indonesia? Itu pengakuannya dari India, Mesir, dan Australia. Ya, jadi meskipun Australia seringkali mengeluarkan kebijakan yang katakanlah tidak kita sukai, tetapi mereka sudah berjasa sebenarnya. Karena mereka adalah negara yang pertama-tama mengakui eksistensi Indonesia, keberadaan Indonesia. Palestina juga, ya, Palestina juga. Tapi sekarang kan Palestina malah tidak diakui ya di PBB gitu. Itu kenapa kita berjuang untuk Palestina juga, karena memang amanat UUD 45 bahwa kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa, gitu ya. Ini contoh 3 saja ya, tapi ada yang lainnya. Oke, tentang bentuk negara, Muhammad Yamin mengatakan bahwa bentuk negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya. Kalau Anda nonton film Soekarno ya, pasti sudah ya. Itu belum upload tadi Google juga ada kayaknya. Itu ada dialog antara Bung Hatta, Bung Karno sama Syahrir kalau tidak salah, atau yang lain gitu. Nah, ada yang menanyakan apa bentuk negara yang akan kita bentuk setelah lolos lepas dari Jepang gitu ya. Ada kemudian yang mengusulkan kerajaan saja. Terus siapa rajanya gitu? Bung Karno katanya gitu. Nah, tapi kemudian Bung Karno menjawab tidak. Yang akan kita bentuk adalah sebuah negara republik, gitu ya, dengan presiden sebagai pemimpinnya. Supomo mengatakan negara yang cocok adalah negara integralistik, ya, atau diterjemahkan secara bebas tadi negara kesatuan. Ya. Tadi kan ada bentuk-bentuk negara ya kan? Terbentuknya negara, ada negara berdasarkan kekuatan, kekuatan, ada teokrasi, ada perjanjian masyarakat dan integralistik ya. Oke, itu tentang negara. Kemudian kita bahas tentang warga negara. Anda tinggal baca, sebenarnya sudah ada di e-learning ya. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ya. Jadi warga negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada 3 asas kewarganegaraan. Di dunia ini menganut ada 3 asas ya. Pertama, ius sanguinis. Apa ius sanguinis? Negara yang menganut ius sanguinis itu mempertimbangkan tentang keturunan, gitu ya. Jadi Anda pasti langsung menjadi orang Indonesia ketika lahir kalau orang tua Anda orang Indonesia, gitu ya. Kemudian ada negara yang menganut ius soli, itu tempat kelahiran, gitu ya. Siapapun Anda, kalau Anda lahir di Amerika misalnya, otomatis akan diakui sebagai warga negara Amerika, gitu ya. Nah, kemudian ada asas campuran, ya, itu berbagai kepentingan ya, contoh India dan Pakistan. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda pengen punya anak nanti warga negara Amerika, gitu ya, maka Anda melahirkan di sana, gitu ya, akan otomatis menjadi warga negara Amerika. Tetapi ya, atau salah satu ya bisa ya. Asal melahirkan di sana gitu ya. Tapi kalau melahirkan di Jakarta ya tidak gitu. Kan ini Amerika kan asas tempat kelahiran ya kan. Iya. Melahirkannya di sana, harus ke Amerika. Tapi ada optionnya kalau salah satu orang tuanya bisa. Menurut saya ini asasnya tempat kelahiran. Gitu ya. Tapi kalau Ya. orang tuanya salah satu Amerika bisa Pak? Bisa ya. Kan jadi dulu. Ya, oke. Salah satu ya. Ya, Salah satu bisa. Ibunya atau Ya, maka kalau misalnya dia melahirkan di Amerika, anaknya itu bisa double. Iya. Karena di Indonesia tetap diakui karena ius sanguinis kan. Iya. Asas keturunan orang Indonesia ya orang Indonesia gitu ya. Nah, oleh Amerika diakui juga gitu ya. Bagaimana kemudian ya sampai dia dewasa biarkan itu 2 dulu. Nanti setelah dewasa si anak itu akan menentukan. Saya mau menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Amerika gitu ya. Ya. Misalkan keduanya bukan asli Indonesia, cuman melainkan mereka memiliki anak yang dilahirkan di sini. Karena kita penganut asas keturunan, tidak.
mereka tetap warga negara sana. Cuman masalahnya kalau orang Amerika melahirkan di sini kan tidak dilahirkan di sana, maka dia bisa stateless, ya kan? Ya, tetapi kemudian ada proses hukum tentu. Ya, ada proses hukum. Ya, itu ditangani ke Dubes lah. Tidak mungkin nanti seorang bayi itu jadi stateless terus gitu ya, tidak. Ya, nanti akan ada proses. Mungkin Anda yang di kedutaan tahu ya tahapan-tahapannya ya. Tetapi memang akan ada sedikit proses untuk kemudian si anak Amerika itu tetap menjadi warga negara Amerika gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan itu ada yang namanya stem cell aktif dan stem cell pasif. Stem cell itu kurang lebih mungkin cara ya atau metode gitu ya. Stem cell aktif itu adalah seseorang hendak mendapatkan suatu kewarganegaraan itu harus melakukan tindakan aktif. Itu kalau negaranya menganut stem cell aktif ya. Misalnya katakanlah pemain bola, saya ingin menjadi pemain bola bermain di Indonesia gitu, orang asing. Saya ingin menjadi warga negara Indonesia, maka dia bisa melakukan stem cell aktif itu ya. Tapi ada stem cell pasif itu orang yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Nah, ini terkait kemudian dengan hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi itu adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Ya. Kemudian hak repudiasi yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Misalnya karena seseorang itu sangat berbakat dalam sepak bola misalnya, kemudian negara RI menawarkan hak kewarganegaraan gitu. Nah, dia bisa mempergunakan hak repudiasinya misalnya, menolak. Saya tetap menjadi warga negara Brazil misalnya atau Afrika misalnya gitu. Bisa. Tapi juga dia bisa memakai hak opsi ini, memilih ya, tetap di kewarganegaraan asalnya atau bisa pindah ke Indonesia menjadi WNI gitu ya. Bisa seperti itu. Dulu kan ada naturalisasi ya kan. Siapa itu misalnya yang dinaturalisasi itu pemain bola Gonzales atau siapa itu ya, Irfan Bahdim. Tadinya apa? Belanda ya. Nah, itu hak-hak yang dipergunakan oleh mereka gitu ya untuk menjadi warga negara Indonesia. Oke, nah ada problem hukum terkait itu juga, yaitu apatride, bipatrid dan multipatrid. Ya. Apatrid ini tidak tanpa kewarganegaraan. Ya. Nih, jika suami istri berada di luar negeri menganut ius sanguinis, istri melahirkan, sedangkan negara asal mereka ius soli, ya, jadi orang Amerika melahirkan di sini, maka memang si bayi terlebih dahulu apatrid dulu, gitu ya, karena dia tidak dilahirkan di Amerika dan Indonesia menganutnya ius sanguinis, gitu, bukan keturunan Indonesia, gitu ya. Nah, itu kondisi apatridnya. Tentu ini harus diselesaikan gitu. Kan kasihan si bayi kalau tanpa kena kewarganegaraan kan gitu. Kalau kayak suku Kurdi gitu gimana Pak? Gimana itu? Karena kan suku Kurdi itu kan sampai sekarang pun mereka ada beberapa yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Karena mereka juga tidak mau masuk ke dalam Irak dan ke Turki pun mereka Ke Turki mau, ya. gitu. Ya itu. Ya lumayan banyak. Ya. Saya tidak mengikuti secara langsung ya, tetapi mereka yang berada di Irak, kalau memang Irak itu menganut isoli misalnya, kalau dia lahir di Irak dia akan diakui seharusnya. Tapi kalau Irak menganut ius sanguinis dan Irak menganggap bahwa Kurdi bukan bangsa dia, berarti memang stateless. Itu seperti itu. Sama juga di Turki seperti itu. Tapi tentu ada lembaga PBB yang akan menyelesaikan itu. Tidak mungkin seseorang dibiarkan stateless, karena nanti akan sangat dirugikan sekali ya. Mengurus kependudukannya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, pendidikannya, kesehatan ya. Harus ada status gitu. Apakah Kurdi membentuk negara sendiri? Gitu kan? Kalau memang dia bisa ya bagus gitu kan. Tapi kalau tidak bisa, maka sebenarnya wilayah itu wilayah negara mana? Gitu, dan nanti itu adalah tanggung jawab wilayah negara itu. Kan tidak mungkin negara mengklaim bahwa itu wilayah kami tapi warganya bukan kami, kan tidak mungkin begitu. Tentu itu Kurdi hanya dianggap sebagai separatis saja, orang yang ingin melepaskan diri. Tetapi statusnya
seharusnya jadi warga negara sana. Gitu. Perkembangan terakhir gimana itu? Mereka masih nggak status. Stateless. Iya. Nah itu berarti memang menjadi masalah ya, dan memang harus diselesaikan gitu. Sama dengan ex-WNI yang sekarang terlunta-lunta di Irak juga kan? Ya, ex-ISIS. Ex-ISIS itu gitu. Mereka kan stateless juga itu. Iya. Sama Irak tidak diakui, sama Indonesia juga sudah tidak diakui karena mereka sudah berkhianat. Karena paspornya juga sudah mereka. Paspornya sudah dibakar kan sama mereka sendiri gitu. Jadi mereka sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan di Irak tidak diakui, dan ISIS-nya tidak ada ternyata gitu. Iya. Negara ISIS itu ternyata nggak ada gitu. Kasihan sebenarnya. Yang kasihan anak-anaknya lah, kalau orang tuanya ya mereka memilih kan. Nah, yang kasihan anak-anak yang terlunta gitu. Nah, sementara Republik Indonesia juga khawatir kalau mereka dibolehkan pulang dan menjadi WNI, 600-an orang itu akan menjadi virus terorisme di sini. Iya, jadi Indonesia akan menjadi ISIS baru nanti. Ya, 1-2 orang saja sudah bisa ngebom di mana-mana, apalagi 600-an orang gitu. Wah, kacau kan. Bisa kayak Syria negara. Bisa menjadi Irak dan Syria sekarang nanti gitu ya. Menjadi ISIS baru kan tadi saya katakan. Makanya memang demi national security, demi national interest, saya menganggap keputusan Pak Jokowi sudah benar menolak itu. Karena sangat berbahaya sekali gitu ya. Mengancam ideologi negara. Mengancam ideologi negara. Tetapi keberadaan mereka sebagai manusia di sana, ya itu harus ada yang ngurus gitu loh. Ya, dari sisi kemanusiaan mereka nggak boleh dibiarkan sebenarnya. Harusnya ada misalnya organ PBB yang kemudian mengurus itu. Apakah mereka misalnya minta kewarganegaraan kemana gitu ya, Irak atau Syria atau kemana gitu. Kalau memang Indonesia sudah sama sekali menolak. Gitu. Tapi sampai sekarang sama seperti Kurdi itu tadi masih stateless ya. Oke, itu problematik yang memang masih ada ya, dan ya nanti hanya waktu yang bisa menjawab mereka seperti apa. Apakah Kurdi itu bisa merdeka, ataukah Kurdi itu mungkin nanti menjadi warga negara tempat mereka itu ya. Kalau ada bukan konsolidasi, apa istilahnya itu, bukan bersama itu namanya, lupa saya, menjadi Irak lagi gitu ya, atau menjadi Turki lagi wilayah Kurdinya itu gitu. Tapi ya sekarang masih konflik memang gitu ya. Oke, pertama apatride tadi, kedua bipatride tadi ya. Kalau orang Indonesia melahirkan di Amerika misalnya, oleh Amerika karena dia dilahirkan di Amerika, maka si bayinya itu diakui sebagai warga negara Amerika, dan Indonesia pun mengakui karena misalnya dia adalah anak dari orang WNI gitu ya, orang tuanya WNI. Ya kalau masih bayi kan belum punya KTP toh. Oh, nanti pas Sudah gede, dia mau pilih KTP mana? Itu mau menjadi WNI atau menjadi warga negara Amerika. Soalnya kan kadang suka kayak ada satu orang itu punya permanen residen negara lain. Ya, ya. Tapi kemungkinan dia bisa dapat dua-duanya. Ya, permanent resident seperti di Amerika itu ya, dari green card gitu ya. Itu kan sebenarnya belum warga negara. WNI pun bisa punya. WNI pun bisa ya. Tapi dia harus visit US dalam setahun sekali, tidak boleh absen. Ya, ya. Dan itu saya nggak tahu apakah sudah menjadi warga negara Amerika kan tidak kan? Tidak. Asas kewarganegaraan ganda terbatas bukan? Eh, Kewarganegaraan ganda terbatas. Tadi Bapak bilang ada 3 asas. Ya. Asas campuran. Tapi asas kewarganegaraan tunggal dan asas Ganda. ganda terbatas. Ya, ganda tentu kalau dia 2 kewarganegaraan bisa juga disebut sebagai itu gitu ya. Tapi yang ada kan kewarganegaraan tunggal, ganda, dan campuran, ya kan? Campuran biasanya jarang sekali ya, orang yang punya banyak kewarganegaraan itu agak mungkin orang-orang tertentu aja ya, tapi biasanya nggak bisa gitu ya. Oke, ini contoh negara usually ya, Amerika Serikat. Bukan karena Islamnya saja, tetapi mereka usually ya. Jadi anak Anda kalau dilahirkan di Kolombia menjadi warga Kolombia, Pakistan, Bangladesh ya. Kemudian yang ius sanguinis ya Indonesia. Kemudian Inggris juga ius sanguinis, Belanda. Yang ius sanguinis itu rata-rata negara yang bukan tujuan migrasi ya. Kalau negara tujuan migrasi biasanya usually. Amerika itu kan tadinya tanah kosong kan. Imigrasi jadi ya udah mereka usually memang
Siapa yang di situ dilahirkan di situ ya jadi warga negara situ. Gitu. Tapi kalau yang dari sejak awal memang sudah terbentuk masyarakatnya biasanya ius sanguinis. Ya. Indonesia, Jerman, Inggris, ya, Portugal, gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nah, multipatriot ini memiliki banyak kewarganegaraan ya, tapi saya kayaknya nggak ada deh sekarang yang punya banyak kewarganegaraan. Ini gak susah gitu ya. Dan biasanya 2 kewarganegaraan pun hanya mereka saat anak-anak saja. Tapi kalau sudah dewasa ya wajib untuk memilih. Pada akhirnya menjadi satu kewarganegaraan. Oke, warga negara kita lihat konstitusi UUD 45 ada di pasal 26 tentang warga negara. Anda bisa download UUD 45-nya. Ayat 1 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, ternyata ada ya kata-kata asli itu, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Jadi asli dan bangsa asing yang disahkan menjadi undang-undang. Nah, sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi ekspatriat pun, warga negara manapun, kalau dia bekerja di sini bertahun-tahun misalnya, dia punya kartu penduduk mungkin ya. Jadi penduduk, tapi bukan warga negara, gitu. Artinya kalau pemilu dia nggak berhak untuk memilih, gitu ya. Oke, sudah ini. Ini oke, kewarganegaraan beberapa cara, asas kelahiran, kemudian sudah ya. Anda baca sendiri lah di undang-undangnya, Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Karena dikabulkannya permohonan, misalnya seseorang asing memohon untuk menjadi WNI, ya dikabulkan ya dia jadi warga negara gitu. Ada karena naturalisasi ya, pemain sepak bola atau apa gitu ya. Ada karena perkawinan ya. Permohonan juga ada sih. Permohonan ya. Ya, karena permohonan, betul. Kayak Sheikh Al-Jaber kan baru di Oh, dia tadinya bukan WNI tuh. dia warga negara Arab Saudi. Oh, oke. Tapi kapanpun kalau dia mau kembali ke Arab Saudi masih bisa gitu. Oh, di sananya nggak dilepaskan kewarganegaraan. Tidak. Artinya sementara ini dia 2 kewarganegaraan dong. Enggak, jadi dia melepaskan, tapi kalau misalnya dia mau kembali Masih ke boleh. Arab Saudi masih bisa. Oke. Dan tidak ada penolakan dari Tidak ada penolakan. pemerintahan Saudi. Oke. Berbeda dengan mantan ISIS yang ingin ke Indonesia tapi Iya, nggak bisa. iya. Ya. Oke. Oke, itu karena permohonan ya. Contoh Syekh Jaber itu ya. Oke. Dia kawin dengan orang Indonesia nggak itu? Enggak, istrinya Enggak. juga. Oh, oke. Oke. Oke, misalnya karena telah berjasa juga bisa diangkat ya karena pengangkatan. Nah, orang kehilangan kewarganegaraan itu ada di pasal 23. Salah satunya adalah dia menjadi militer di negara lain, misalnya gitu ya. Tanpa disetujui presiden gitu. Kalau disetujui presiden mungkin boleh. Izin presiden. Kalau izin presiden boleh. Tapi kalau tidak tanpa izin ya otomatis dia keluar dari WNI gitu. Kemudian tinggal di negara lain lebih dari 5 tahun misalnya tanpa ada basa-basi untuk ya saya ingin tetap menjadi WNI gitu ya. Lama-lama dia menjadi keluar juga dari WNI gitu. Ada di pasal 23 ini banyak sekali. Anda bisa lihat sendiri. Oke, syarat permohonan pewarganegaraan tadi telah berusia 18 tahun, telah bertempat tinggal paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani rohani dan dapat berbahasa Indonesia, gitu ya. Jadi saya Jaber itu kalau nggak bisa bahasa Indonesia nggak bisa juga, gitu ya. Dia harus bisa bahasa Indonesia dulu. Ternyata nenek moyangnya itu pernah berjasa untuk perjuangan di Nusa Tenggara Barat. Oh gitu, Nusa Tenggara Barat. Keluarganya itu gubernur itu bukan? Mantan gubernur itu. Keturunan Arab juga. Oh, oke. Berarti ada pertimbangan itu juga mungkin kenapa diterima permohonannya. Dari garis keturunannya. Oke. Jadi dia memang keturunan pahlawan di sana ya. Oke. Pak, Ya. itu sehat jasmani dan rohani kalau misalkan orangnya ada cacat. Gimana? Ya, itu sehat itu kan, cacat itu bukan berarti tidak sehat kan? Iya. Jadi saya pikir kalau kecacatan misalnya disabilitas itu masih boleh harusnya.
tidak sehat jasmani itu maksudnya kalau kena corona ya minta WNI jaga bisa gitu ya. Ya itu. Jadi sakit gitu loh. Yang orang sakit nggak bisa gitu. Tapi cacat itu bukan sakit. Disabilitas itu bukan sakit. Dan tidak menular. Iya, dan tidak menular gitu ya. Oke. Sehat rohani tentu ya, dia tidak tidak gila, tidak segala macam lah gitu. Oke, tidak pernah dijatuhi pidana. Ya, jadi misalnya kalau Sepel Korbi yang pernah jadi pidana di Bali itu karena narkoba, kalau minta kewarganegaraan Indonesia nggak akan bisa diterima gitu, karena dia pernah dijatuhi pidana, gitu ya. Kan diancam dengan pidana 1 tahun atau lebih. Sudah bebas kan Pak ya? Sudah bebas. Memang itu atas bantuan pemerintah Australia kan, ya, dan SBY. Tetapi dia dihukum lebih dari 1 tahun, mendapat hukuman lebih dari 1 tahun. Artinya kalau dia mengajukan sebagai WNI tidak akan pernah diterima. Oke, mempunyai pekerjaan. Ya. Jadi kalau pengangguran nggak bisa, gitu. Harus bekerja, berpenghasilan tetap. Pasangan yang mungkin punya usaha bisa Pak? Bisa dong, kan punya pekerjaan kan, itu. Berusaha di sini gitu, punya usaha bisnis gitu ya. Pada akhirnya bisa. Ada juga yang istrinya orang Indonesia, jadi dia mengatasnamakan istrinya. Nah, kalau dia tetap WNA ya kan, ya. Bisa juga kalau memang memungkinkan dia mengajukan WNI-nya gitu ya. Kalau sudah 5 tahun atau lebih berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kalau pernah pulang lagi gitu ke negaranya ya harus dihitung 10 tahun gitu ya. Terus membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Jadi ada harganya ya. Oke, sekarang kita masuk konstitusi. Konstitusi itu bisa diartikan 2 hal ya, dalam arti sosiologis dan dalam arti yuridis. Konstitusi dalam arti sosiologis adalah hubungan antara kekuasaan yang ada dalam masyarakat dengan golongan yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan. Itu konstitusi. Tapi dalam arti yuridis itu naskah. UUD 45 itu konstitusi yuridis gitu ya. Ada konstitusi yang sosiologis, itu yang berdasarkan hubungan antara kekuasaan dan masyarakat gitu ya. Itu menurut Lesel ya. Nah, konstitusi yang dikenal di kita adalah dalam arti yuridis, yaitu UUD 45. Dan itu konstitusi tertulis ya. Oke, konstitusi yang tertulis itu dinamakan Undang-Undang Dasar, kata Van Apeldoorn. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis itu ya konstitusi gitu. Itu yang membedakan antara konstitusi dan UUD gitu. Jadi kalau Inggris kan nggak punya konstitusi tertulis, nggak punya UUD, tapi dia punya konstitusi yang tidak tertulis. Nah, batasan-batasan konstitusi adalah kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan, pembatasan kekuasaan presiden, DPR, gitu, DPD, kemudian gubernur dan lain sebagainya, itu diatur dalam konstitusi. Kemudian ada tentang pembagian tugas, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, gitu ya. Kemudian ada deskripsi lembaga-lembaga negara, ya. Ada badan apa, gitu ya, komisi apa, gitu. Ada yang masuk ke UUD, ada yang tidak. Kemudian deskripsi tentang hak asasi manusia. Nah, setiap konstitusi itu paling tidak memuat 4 ini, gitu ya. Oke, ajaran pokok konstitusionalisme, kekuasaan tunduk pada hukum, ya. Bahwa kekuasaan itu bukan kekuasaan absolut, tetapi terbatas, ya, dan tunduk pada hukum. Ya, seluas-luasnya kekuasaan presiden, dia terbatas di eksekutif, dan dia tunduk pada undang-undang dasar. Begitu tindakan-tindakannya berbeda atau menyimpang dari undang-undang dasar, dia bisa di-impeach, ya, dia bisa digulingkan. Kemudian ada ajaran tentang perlindungan HAM. Ya, konstitusi itu bicara tentang HAM. Gitu ya. Kemudian peradilan bebas dan mandiri, dan ada asas akuntabilitas, ya, pertanggungjawaban terhadap rakyat. Jadi pemerintah itu harus akuntabel, gitu. Nah ini ya, eksplisit ada di
untuk kekuasaan di pasal 1, untuk HAM pasal 26 sampai 34, jadi banyak sekali untuk HAM. Kemudian untuk peradilan pasal 24, dan untuk prinsip akuntabilitas itu di pasal 23. Anda lihat sendiri UUD 45 ya. Oke, anatomi kekuasaan negara Republik Indonesia ada di pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Gitu ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita bukan negara kekuasaan, kita bukan negara anarkis, tapi kita adalah negara hukum. Negara yang diatur oleh hukum. Nah, ini tentang HAM di pasal 26 sampai 34. Terkait dengan HAM ya. 33, 34 itu tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan lainnya Anda lihat sendiri. Ini tentang kekuasaan peradilan, ada pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi dia otonom. Kekuasaan kehakiman itu, hakim itu tidak diintervensi oleh eksekutif atau legislatif gitu ya. Jadi presiden sekalipun tidak bisa menentukan hukuman terhadap seseorang gitu. Karena itu adalah kekuasaan dari kehakiman gitu ya. Kecuali setelah jatuh hukuman, presiden punya hak-hak ya. Beberapa hak misalnya tentang pengampunan dan lain sebagainya. Oke, tentang akuntabilitas itu ada di pasal 23 ayat 1. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun ya, dan undang-undang dan dilaksanakan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini prinsip akuntabilitas ya, bahwa APBN itu memang harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Oke, kata Miriam Budiarjo, UUD itu setidaknya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Organisasi negara. Jadi dalam UUD itu pasti ada tentang presiden, tentang DPR, tentang DPD, cara kerjanya, tugas dan kewenangannya gitu ya. Kemudian hak asasi manusia tadi, pasal 26 sampai 34. Prosedur mengubah undang-undangnya. Dalam undang-undang harus ada pasal yang tentang mekanisme mengubah undang-undang itu sendiri gitu. Karena undang-undang dasar kan boleh diubah, ya, tidak absolut gitu. Karena itu harus ada cara untuk mengubah UUD itu bagaimana gitu. Dan itu ada di dalam undang-undang dasar itu sendiri, gitu. Oke. Ada yang ingin tanyakan silakan. Oke, ini tentang amandemen ya, tentang perubahan UUD itu ada di pasal 37 gitu ya. Jadi usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR ya. Jadi MPR itu kan gabungan DPR dan DPD. Dalam sidang MPR itulah usul amandemen UUD 45 diolah gitu ya. Kemarin kan ada usul amandemen kelima ya kan, ingin memasukkan kembali GBHN, kemudian ada dampak lainnya gitu ya. Nah, sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga, gitu ya. Jadi kalau anggota MPR itu DPR 560, DPD berapa ya? DPD sekian, ya berarti kalau DPR DPD 500 ya berarti sekitar 1000-an. Berarti sepertiga dari 1000, gitu ya. Nah, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas yang diusulkan apa gitu ya. Apa gunanya? Supaya amandemen itu tidak liar gitu. Karena yang di dalam anggota DPR kan para politisi, orang-orang politik. Orang-orang politik itu biasanya suka ya bermain politicking gitu ya. Pasti itu untuk kepentingan dia. Jadi harus dijaga ketat agar amandemen itu jelas gitu ya. Jelas bagian yang diusulkan. Kalau hanya ingin mengubah kembali ke GBHN ya hanya itu yang bisa dibicarakan. Tidak bisa kan kemarin kemudian ada usulan dari DPR itu ingin mengubah presiden bisa 3 periode gitu. Ini kacau kan. Mungkin ini kepentingan orang yang ingin menjilat Jokowi ya kan, supaya Jokowi senang ya kan. Pasti bukan keinginan Jokowinya lah gitu. Tapi orang-orang yang nakal lah gitu ya.
Nah, untuk mencegah hal-hal seperti itu, maka amandemen itu harus dibatasi. Apa nih yang mau diamandemen? Pasal berapa? Tentang apa? Gitu. Dan kemudian pembicaraan tidak bisa keluar dari itu. Oke. Kemudian masih di pasal 237, syarat lainnya untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. Jadi disetujui 1/3 anggota MPR, dihadiri 2/3 dari anggota MPR. Jadi nggak mudah ya. Kemudian setelah itu putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota MPR. Jadi 1/3 menyetujui, 2/3 menghadiri. Dari 2/3 menghadiri itu 50% plus 1. Itu ya, kegambar ya. 1/3 menyetujui, 2/3 menghadiri sidangnya. Dari 2/3 yang menghadiri sidangnya disetujui oleh 50% plus 1. Nah, baru kemudian itu bisa dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dulu kan saat era awal reformasi kan Amin Rais mengusulkan mengubah NKRI menjadi negara federal, ya kan? Nah, itu sempat panas tuh, bergulir itu. Nah, mungkin karena kasusnya yang sangat panas itu, kemudian sudah dikunci bahwa NKRI itu tidak dapat dilakukan perubahan. Ya sudah, kita akan NKRI terus sampai negaranya bubar. Oke. Ini konstitusi dari masa ke masa. UUD 45 itu berlaku 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Kemudian setelah itu ada konstitusi RIS ya, dari 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Kemudian sejak 50 itu ada UUDS 1950. Kemudian Bung Karno tahun 59 itu kembali ke UUD 45, mengembalikan UUD ke UUD 45. Nah, setelah reformasi kemudian dilakukan amandemen 4 kali, 99, 2000, 2001, 2002. Dan kita sekarang ada dalam UUD 45 hasil amandemen keempat. Gitu ya. Posisinya di situ. Oke, kita kaitkan negara di era globalisasi itu seperti apa. Nah, kondisinya era globalisasi itu kan artinya semakin luasnya pasar karena tidak terbatas batasan negara, gitu kan. Maka globalisasi itu meluaskan pasar bagi produk suatu negara. Artinya ini bisa potensi, bisa ancaman bagi negara tersebut. Kalau negara itu mampu memanfaatkan pasar yang luas, maka dia akan menjadi pemenang. Kemarin kan kita membahas tentang perang nirmiliter, ya kan? Maka perang nirmiliter itu ya perang dagang gitu. Kalau negara itu mampu memenangkan persaingan dagang, maka dia akan menjadi pemenang. Nah, globalisasi juga meningkatkan investasi. Kalau memang investor tertarik, gitu ya. Kemudian persaingan bebas, pasar bebas secara global seperti tadi ya. Kemudian pengaruh budaya asing. Nah, ini bagi negara ini bisa bahaya, gitu ya. Karena kalau budaya sudah masuk, itu awal dari kemudian kekalahan yang lain, kekalahan ekonomi. Targetnya begitu. Kalau budaya masuk gitu kan, misalnya fashion Korea-Koreaan gitu ya. Nah, itu berikutnya adalah ya industri Korea itu akan masuk semua gitu. Nah, ini perang, ini desakan gitu. Di depannya budaya dulu gitu. Maka itulah pentingnya budaya. Karena budaya itu bisa menjadi alat untuk masuk gitu. Kalau sudah masuk, ya nanti semua industri akan masuk gitu. Jadi era global itu era siapa yang menjadi pasar, siapa yang menjadi produsen. Nah, yang menjadi pasar, yang menjadi konsumen itu pada akhirnya menjadi orang-orang yang kalah, negara-negara yang kalah. Yang produsen itu ya negara-negara yang menang, semakin makmur ya. Misalnya apa? Finlandia misalnya ya, atau Jerman yang punya teknologi yang bisa menguasai pasar, dia semakin makmur. Nah, terakhir, globalisasi adalah ketergantungan antar bangsa. Jadi di era globalisasi tidak bisa bangsa itu hidup menutup diri gitu ya. Karena ya itu misalnya karena kemajuan teknologi IT ya kan,
itu sudah lintas negara gitu. Bahkan informasi bahkan sampai ke ruang-ruang paling private kita kan pada akhirnya sekarang gitu. Nah, itu membuat bangsa atau negara itu menjadi saling tergantung gitu ya. Jadi kita tidak bisa tenang kalau misalnya ada kekacauan di Cina misalnya, karena itu nanti akan berimbas gitu ya. Ada katakanlah kerusuhan di mana gitu ya, karena itu nanti akan berimbas pada ekonomi dan bisa sampai ke sini ya, ada virus juga bisa sampai ke sini gitu. Seperti itu ya. Oke, ada yang tanyakan tentang bahasan kita kali ini tentang negara, warga negara dan konstitusi ya. Kemudian negara di era globalisasi gitu ya. Siap ya Pak kalau ada globalisasi. Setiap negara tidak bisa menentang globalisasi karena itu memang harus siap gitu ya. Karena pasti masuk ke situ. Tidak siap pun kita harus siap. Tidak siap pun harus siap. Tidak siap pun harus siap. Pasti persaingan pasar, persaingan barang-barang konsumsi itu pasti masuk. Gitu ya. Kalau yang pergeseran budaya itu berarti bisa dikatakan negara itu tidak siap. Tidak siap. Jadi tertinggal. Jadi bagaimana negara itu membangun nation character buildingnya, kembali ke Bung Karno ini jadinya. Karena dalam nation character building itu ada budaya, pembangunan budaya. Kalau budaya kita semakin kuat, nah itu berarti kan kita akan semakin menang dalam kontestasi global, dalam globalisasi. Tapi kalau budaya itu semakin lemah, semakin hilang, nah itu tanda-tanda nih kita hanya akan menjadi pengekor saja dari orang lain, gitu ya. Kalau dulu misalnya kita dengan mudah sekali melihat pertunjukan wayang golek, ya kan, wayang orang. Sekarang kayaknya susah banget. Gitu. Itu negara yang sudah kehilangan budayanya yaitu Filipina, Pak. Filipina. Karena sudah banyak masuk budaya Amerika di Filipina. Oke. Jejak budayanya udah nggak jelas. Ya, pada akhirnya kita bingung juga kalau masuk ke Filipina ini Filipina atau bukan gitu ya. Dan dia pasti akan menjadi pengekor saja pada itu. Nah, itu mungkin dampak dari kepentingan Amerika di sana gitu ya, di Filipina. Nah, kita harus berupaya untuk tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita punya potensi kok. Dari sisi budaya itu justru kita bisa menjadi pemenang gitu ya. Dari sisi seni dan tariannya, dari sisi alamnya itu kita berpotensi untuk menjadi superpower bahkan gitu ya. Cuman masalahnya bisa atau tidak, mau atau tidak gitu. Kembali ke pemimpinnya gitu. Contoh yang sangat nyata itu di Filipina, jadi kalau banyak kasus di sana perempuan melahirkan tanpa suami itu udah biasa. Oh, udah budaya barat gitu ya. Budaya influence American culture. Ya, itu buat Filipina tentu kemunduran. Iya. Ya kan? Kemunduran dan ya kita harus menjaga agar budaya-budaya seperti itu memang tidak lahir di sini, tidak hidup di sini gitu ya. Meskipun tentu perorangan ada saja yang sudah begitu kan, tapi jangan sampai budaya-budaya seperti itu menjadi umum, menjadi keumuman gitu. Itu pentingnya nation character building gitu ya, baik dari sisi kebangsaannya, baik dari sisi religiusitasnya, itu yang memang harus selalu tumbuhkan ya. Tapi sisi religiusitas juga hati-hati, jangan sampai kemudian masuk unsur-unsur ideologi religiusnya itu gitu ya. Kalau sudah ideologi kan menghancurkan juga NKRI kan gitu. Nah, jadi memang kewaspadaan harus dari segala bidang dilihat, gitu, dari segala segi. Karena perang militer itu perang segala segi gitu. Proxy war itu perang segala bidang gitu. Nah, yang memenangkan proxy war itulah yang bisa memenangkan kontestasi global. Kita ditantang oleh itu. Negara di era globalisasi itu ditantang oleh kondisi seperti itu, gitu ya. Sekarang kan sebenarnya cita-cita Pak Jokowi tinggi sekali, gitu ya. Tinggi sekali, ingin membuat mobil listrik, ingin apalagi gitu. Itu harus bisa tercapai, gitu. Kalau tidak ya sudah siap-siap menjadi failed state, negara yang gagal gitu. Ya.
cita-cita yang tinggi itu memang bagus, tetapi memang harus didukung dan harus ini juga mampu direalisasikan gitu dengan tahapan-tahapan yang nyata. Sekarang kan kayaknya belum nyata ya, belum ada tahapan-tahapan yang nyata seperti apa jalan di tempat. Perlindungan pemerintah juga sih Pak. Oh iya, keseluruhan. Oke, silakan. Masih ada yang tanyakan? Ya. Balik lagi untuk ke kasus yang mantan anggota ISIS yang warga negara Indonesia itu tindakan pemerintah tidak mengakui mereka dalam bahasa ininya termasuk secara tidak langsung termasuk announcement untuk pencabutan secara tidak langsung kewarganegaraan Indonesia atau tidak? Jadi pemerintah itu tidak mengakui sama dengan pencabutan warga negara status warga negara mereka. Oke. Itu termasuk pemerintah itu menganggap mereka itu ex warga negara Indonesia. Tapi sudah dicabut statusnya. Sebenarnya tanpa dicabut pun mereka sudah ex. Karena mereka sendiri sudah keluar dari menyatakan diri mendeklarasikan keluar dari WNI dengan membakar paspornya itu ya. Itu mereka sudah ex sendiri dengan sendirinya. Jadi tanpa pengakuan pun pemerintah pun mereka sudah keluar. Gitu. Nah, masalahnya mereka ingin kembali menjadi WNI. Gitu. Pemerintah melihat ada ex WNI yang sudah bukan WNI. Bukan pemerintah tidak mengakui, mereka memang sudah keluar dengan sendirinya gitu. Nah, kalau diterima kembali itu ada resiko, mereka bawa virus yang mengancam ideologi negara, virus terorisme. Itu yang sama bahayanya dengan corona gitu. Ya, bahkan mungkin lebih bahaya gitu. Mereka juga nggak izin ya Pak ya? Oh, tanpa izin. Mereka keluar itu tanpa izin siapapun gitu. Jadi itu juga salah satu yang membuat keluarga negara mereka tercabut. Ya. Jadi misalnya kalau mereka ingin menjadi tentara di luar gitu, mereka kan keluar jadi tentara ISIS kan. Kalau misalnya ada persetujuan presiden mungkin masih bisa dipertimbangkan gitu. Tapi presiden pun pasti nggak akan menyetujui, ngapain mau menyetujui gitu. Ada organisasinya Pak. Bukan Indonesia Iya. aja sih Pak yang tidak mau menerima kembali, Jerman, Inggris. Oh iya. Ya. Kenapa demikian? Karena tindakan mereka itu sudah tindakan pengkhianatan Dan bisa mengancam negara. dan mengancam negara asal mereka itu. Gitu. Artinya untuk kepentingan national security dan kepentingan national interest mereka ditolak untuk diterima kembali menjadi warga negara. Saya kira itu wajar lah. Setiap negara pun melakukan itu. Ya, orang. Keputusan yang sangat bagus sekali. Betul. Kalau seandainya diterima datang, belum tentu ada yang bisa kembali membersihkan otak mereka itu kan. Susah sekali. Dan bisa saja mereka memang memiliki kehendak tersembunyi untuk masuk dan kemudian merusak dari dalam gitu. Ya, itu bahayanya di Dan situ. itu perlu pemantauan khusus Pak. Oh iya, betul. Jadi lebih baik mereka di luar saja, gampang mantaunya kan, daripada mereka di dalam. Buang-buang kan. Oh iya, betul. Jadi saya kira itu wajar lah, ya orang yang sudah menyatakan diri keluar, kemudian menjadi pasukan asing, sudah berkhianat dengan negara kita ya, untuk ditolak ya wajar saja gitu. Karena negara lain pun melakukan kan. Oke. Dilakukan yang sama. Dilakukan perlakuan yang sama, gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Ya. Silakan. Sini baru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Prianto, saya sebagai warga negara yang baik. Pertanyakan, kita kan sebagai negara demokrasi Pak. Ya. Secara demokrasi dan konstitusi tadi Pak ya. Ya. Nah sekarang kita belum lama ini kita mendengar kasus komisioner KPU Pak ya. KPU. Penangkapan KPU dengan Bapak apa namanya? Wahyu Setiawan. Wawan Setiawan. Wahyu Setiawan. Ya nggak lupa namanya. Itu bagi saya istilahnya sebagai warga negara yang baik, ya kan? Itu suatu pengkhianatan yang besar itu Pak. Lebih daripada teroris dan corona itu Pak.
Kalau bagi saya, istilah sebagai warga negara yang baik, harusnya itu kasus ini lebih diusut lebih dalam gitu. Ya. Ya kan? Tetapi lucunya lagi, konstitusi kita nih, Mahkamah Konstitusi itu kayaknya seakan-akan tuh membungkam gitu, diam aja istilahnya. Itu tolong kita sama-sama sebagai warga negara kita koreksi kembali gitu. Ya. Ya. Ya terima kasih dari saya ya, mereka. Merdeka. Itu mahasiswa. Itu. Sebentar, ada mau jawab? Ya, saya mau nanya. Nanti dulu, jawab dulu satu-satu. Ada yang mau jawab tadi silakan tentang kasus Wahyu? Pertanyaannya gimana, Mbak? Jadi perilaku Wahyu Setiawan itu memang menghancurkan sama sekali kepercayaan kita terhadap penyelenggara pemilu. Sebelum kasus Wahyu, kita percaya bahwa orang-orang KPU itu orang-orang jujur, amanah gitu ya. Tapi ternyata muncul seperti itu ya, ambiar semuanya ya. Lagunya siapa itu? Jadi Kempot kan ambiar ya. Kayak gelas yang pecah tus gitu ya. Sudah gitu, udah nggak bisa dipercaya lagi KPU. Jadi memang itu benar-benar kejahatan luar biasa. Saya setuju. Harusnya bisa diusut Apalagi seperti lucunya sendiri yang di partai satu yang ini nih, saya tidak menyebutkan ya kan, karena tidak etika ya kan. Saya heran aja ketika KPK istilahnya mau ngaudit ya kan, kenapa bisa tidak boleh gitu. Nah, lucunya lagi negara kita istilahnya kenapa tidak mendorong, malah justru menghadang-hadangi gitu, itu Pak istilahnya Pak. Ya, tetapi bahwa KPK berhasil membongkar itu prestasi, ya kan? Tetapi KPK tidak berhasil menggeledah, istilahnya bukan audit, Oh iya. ya, menggeledah partai itu. Nah itu berarti emang ada perawanan partai itu terhadap upaya pemberantasan korupsi, bukan terhadap KPK, terhadap kita semua. Kita semua yang menginginkan korupsi itu diberantas. Nah, partai ini melakukan perlawanan terhadap keinginan untuk memberantas korupsi, terhadap keinginan bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi. Jadi perilaku partai itu pun menurut saya luar jahat sekali, gitu ya, jahat sekali. Tapi karena dia memang mungkin punya kekuasaan, ya sampai sekarang memang masih belum bisa digeledah. Gitu. berarti kasusnya skandalnya hampir sama seperti Watergate dong, Pak. Watergate yang Amerika ya. Presiden Nixon. Ya, itu kan kalau ini kan kasus yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebenarnya pemilunya sudah selesai, tetapi ada pergantian antar waktu, ya pergantian antar waktu. Nah si KPU ini ternyata mendapatkan keuntungan uang dari penggantian anggota antar waktu itu karena yang terpilihnya meninggal, gitu. Yang terpilih meninggal, harusnya yang nomor 2. Nah dia nomor 5 ingin jadi anggota DPR, gitu kan, dengan cara menyuap itu, gitu. Kasusnya seperti itu. Saya nggak tahu, Watergate kan itu tentang presiden ya kan. Untuk pemungutan suara juga, Pak. Pemungutan suara juga. Nixon itu menangani election berikutnya. Oke, kasus ini bukan pemungutan suara. Kasus ini adalah PAW istilahnya. Jadi pemungutan suara sudah selesai. Nomor 1 ada, nomor 2 ada. Nah dia nomor 5. Nomor 1 meninggal. Harus ada PAW. Sebenarnya secara otomatis nomor 2 yang jadi. Kalau yang jadi itu meninggal, maka nomor 2 jadi. Tapi yang ini ingin nyalip. Gitu. Jadi bukan kasus pemungutan suara kalau ini. Berbeda ya. Ini kasus PAW. Gitu. Nah, ini kasus yang sangat menghancurkan demokrasi. Gitu. Jadi kita hilanglah kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Ya hilang juga kepercayaan terhadap pemilu itu sendiri pada akhirnya. Kok ada kasus begitu, gitu ya. Harusnya dihukum berat si Wahyu Setiawan itu. Oke, silakan. Ya, setuju saya. Itu kan bisa dibilang konspirasi. Oh iya, konspirasi penguasa. Ya, betul pasti. Oke, silakan. Kalau menurut saya sih kasus Wawan sih biasa-biasa saja Pak. Wawan. Karena itu totalnya cuma 900 juta Pak, nggak sampai 1 miliar. Nah sekarang pertanyaan saya
miliar ataupun Kongo Wendratno yang 37 triliun tidak bisa ketemu sampai sekarang. Ya. 900 juta nggak ada Ya. dibanding 37 triliun. Ya, oke. Uang kadang harus diperhitungkan ya. Tetapi bahwa posisi sebagai penyelenggara pemilu itu sangat menentukan. Siapa yang menjadi pemimpin negara ini, anggota DPR, itu ditentukan oleh para penyelenggara pemilu berdasarkan hasil suara itu. Kalau kemudian hasil suara pemilu itu atau kemudian setelahnya dimanipulasi, nah itu sangat berbahaya sekali. Gitu ya. Itu nilai pentingnya di situ, bukan nilai ratusan jutanya. Gitu ya. Sama aja menghancurkan demokrasi, Pak. Menghancurkan demokrasi dan menghancurkan republik ini. Gitu ya. Karena kita sudah tidak percaya lagi sekarang terhadap pemilu nanti. Wah, mereka bermain semua gitu kan. Itu kan bahaya sekali, rontok kita gitu ya. Nilainya sama dengan triliunan yang pengusaha itu mungkin. Mungkin bisa triple. Bisa. Tapi di kalangan mancanegara kita juga malu sebenarnya. Dan malu juga, betul. Itu kasus besar ya. Jadi seharusnya memang ada penanganan secara khusus gitu ya. Dan Wahyu mungkin nggak bekerja sendiri juga, harusnya ada. Itu kalau itu udah kerja tim, Pak. Kerja pasti. Dan masalahnya ini terkait dengan partai yang sedang berkuasa juga. Ini yang sulitnya memang gitu ya. Oke, ada lagi? Enak belum? Ya. Saya mau nanya mengenai Pancasila, Pak. Apakah orang yang ateis itu Ya. masuk musuh Pancasila? Bahwa yang bertentangan kan dengan Pancasila. Oke, ada pertanyaan, apakah orang ateis itu musuh Pancasila? Ada yang bisa jawab nggak? Orang ateis berarti yang tidak bertuhan ya, tidak bertuhan ya. Apakah itu musuh Pancasila? Kata Bung Karno, kalau kita melepaskan unsur ketuhanan, maka sama saja kita melepaskan kemungkinan kehidupan bangsa Indonesia yang semesra-mesranya. Itu. Jadi kalau kita melupakan ketuhanannya, berarti kehidupan relasi kita itu tidak akan mesra gitu ya. Justru karena ketuhanan yang Maha Esa itulah kehidupan kita menjadi mesra. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu mengayomi seluruh agama dan kepercayaan. Nah, dengan demikian kehidupan kita menjadi harmonis ya. Menjadi yang semesra-mesranya kalau pakai bahasa Bung Karno. Ya, ada saling menghormati, toleransi ya. Intinya kan itu, satu toleransi, dua kalau toleransi itu kan asal jauh jarak, ya kan? Tetapi kemudian ada solidaritas. Nah, di dalam prinsip ketuhanan itu ada prinsip toleransi dan ada solidaritas. Jadi prinsip toleransinya ya kalau pakai cara Islam berarti kan bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya kan? Tapi kemudian ada prinsip solidaritas. Kalau ada agama sedang merayakan sesuatu, maka yang lain harus menjaga kondisinya. Itu solidaritas. Nah, disitulah munculnya kehidupan yang harmonis, yang semesra-mesranya itu, gitu ya. Oke. Saya mau nanya, Pak. Ya. Semua yang Bapak katakan memang benar. Cuma pertanyaan saya, sesuai pertanyaan Bapak, apakah ateis musuh Pancasila? Saya ingin jawabannya dari Bapak. Ya, saya belum sampai ke situ. Saya kan harus menerangkan ini, ya kan? Sabar. Saya menerangkannya harus satu gitu, supaya nggak salah paham gitu. Iya. Oke, jadi pertama kata Bung Karno, kalau kita melupakan hal yang religius itu, sila pertama itu, maka kehidupan relasi itu tidak akan mesra. Ya. Karena dengan ketuhanan yang Maha Esa itu, maka kehidupan bisa mesra. Ya, saling hormat menghormati, satu agama sedang merayakan, yang lain menjaga. Kalau di Bali sedang nyepi, maka yang Islam misalnya Ansor menjaga, ya kan? Kalau sedang Natalan di gereja misalnya yang lain juga menjaga gitu. Itu kan kehidupan yang mesra. Nah, kalau tanpa agama itu maka kemesraan itu nggak akan terlihat gitu. Benar Bung Karno gitu ya. Oke, itu satu. Kedua
Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah prinsip hidup bernegara, ya, bahwa hidup bernegara bangsa Indonesia itu berketuhanan. Jadi dalam kehidupan bernegara itu memang tidak boleh lepas dari unsur-unsur ketuhanan, ya, tidak boleh lepas dari unsur religiositas. Artinya apa? Kalau Anda hidup bermasyarakat, ya, berelasi dengan masyarakat, tetangga Anda misalnya, Anda nggak boleh loh nyebarin ateisme. Karena kehidupan bernegara kita itu harus berketuhanan. Ya. Anda tidak boleh, Anda akan berurusan dengan hukum, dengan polisi kalau Anda menyebarkan ateisme dalam kehidupan bernegara. Tapi ada unsur privat Anda sendiri, ya. Di hati Anda sendiri Anda tidak percaya Tuhan, nggak ada yang tahu, boleh, silakan aja. Tapi kepercayaan itu tidak boleh disebarkan dalam kehidupan bernegara, gitu loh, ya. Itu hanya untuk sendiri-sendiri aja, nggak ada Tuhan itu hanya ciptaan orang aja, gitu, ciptaan orang-orang kalah, gitu kan, supaya bisa berdoa ya Allah, gitu kan. Itu hanya orang-orang yang lemah istilahnya. Kalau kata Marx itu ya Tuhan itu hanya sandu, ya, hanya opium, ya, bagi orang-orang yang kalah, gitu. Nah, itu hanya boleh bisa dilakukan untuk diri pribadi sendiri saja. Begitu Anda menyebarkannya ke lingkungan, maka negara akan bertindak. Ya, Anda menyebarkan ateisme, ya, bahwa tidak ada Tuhan, gitu kan. Yang ada adalah kita. Kalau Tuhan ada, maka kita menjadi tidak ada, gitu kan. Kita menjadi diatur, tidak bebas, gitu. Nah, prinsip-prinsip itu kalau disebarkan di masyarakat, pertama akan mengganggu ketertiban umum, dan siapapun yang mengganggu ketertiban umum, ya polisi urusannya, gitu ya. Kedua, itu melanggar asas ketuhanan di Pancasila, maka itu juga akan berhubungan dengan hukum, gitu. Karena Pancasila di bawahnya itu ada UUD, ya. UUD itu juga diwarnai oleh Pancasila, pasal 29. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lupa itu ada di UUD-nya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya pengakuan terhadap Tuhan. Kalau Anda menyebarkan isme yang tidak bertuhan, maka itu melanggar konstitusi. Dan melanggar konstitusi sudah melanggar hukum. Itu bisa dipidana. Gitu ya. Polisi bisa mencari nanti pasal-pasal di undang-undang di bawahnya. Gitu. Itu ya, seperti itu ya. Jadi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dilarang menyebarkan itu. Tapi kalau ada untuk diri sendiri, untuk hati Anda sendiri, ya silakan saja. Ya, silakan saja. Itu itu untuk diri pribadi sendiri, gitu ya. Oke, asal tidak menyebarkannya, gitu ya. Siapa itu dulu yang mengaku diri sebagai malaikat itu? Lia Eden, ya kan? Lia Eden itu tidak akan dipolisikan kalau dia tidak menyebarkan itu. Itu kalau dia hanya untuk diri sendiri saja, oh saya ini malaikat, di rumahnya dia berlaku sebagai malaikat, ya kan, tidak disebarkan itu, nggak apa-apa, silakan aja gitu. Ya. Itu berarti lebih seperti melenceng dari apa yang diartikan sebagai ketuhanan dong. Soalnya kan kalau di sini ateis itu bukan berarti mereka menganggap dirinya sebagai Tuhan atau mereka menganggap Tidak percaya Tuhan. Tetapi kalau misalkan dari yang saya tangkap sih poin Bapak otomatis itu lebih kayak seseorang yang melenceng dari si ketuhanannya tersebut gitu. Ya. Karena tujuannya di sini kan bukan kepercayaan yang dianut, tetapi lebih ke toleransi dalam setiap agamanya masing-masing. Ya, ya. Ya, jadi prinsip ketuhanannya itu merupakan prinsip hidup bersama. Ya, tadi kan ada kesepakatan, ada kontrak sosial. Pancasila itu kontrak sosial kalau pakai bahasanya Rousseau. Kalau pakai bahasanya Locke, yaitu Pactum Uniones itu, bahwa kehidupan bertuhan, gitu ya. Artinya yang tidak bertuhan berarti melenceng dari itu. Nah, melenceng itu kalau Anda sebarkan, nah itu berarti melanggar. Tapi kalau melenceng Anda diam-diam aja, nggak ada yang tahu juga, ya kan? Ya terserah aja, gitu. Ya. Paling kalau ada ketahuan misalnya sama orang tua Anda, paling diingatkan kan. Hak pribadi masing-masing gitu. Selama tidak disebarkan, nah menjadi masalah kalau disebarkan, gitu. Kita mengancam dulu gitu. Betul. Kamu tanya lagi. Ya, silakan.
Kalau tadi kan kita habis bahas untuk status kewarganegaraan itu ada kriteria-kriterianya. Berarti dari kayak asas dari solid, sempurna dan sebagainya. Yeah. Bagaimana menurut Bapak kalau misalnya tanggapannya mengenai kalau pencabutan kewarganegaraan itu ada kriterianya nggak? Ada. Tadi di pasal berapa itu? Pasal 23. Nah, ini pasal 23. Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan A. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Ya, tidak menolak kalau ditawari. Nah, itu otomatis dia kehilangan. Ya. Kemudian yang C, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonannya sendiri. Dia memohon untuk keluar dan oleh presiden disetujui, gitu ya. Kemudian masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Menjadi tentara Amerika misalnya kan dimungkinkan kan? Kalau izin presiden mungkin boleh, gitu. Tapi presiden membolehkan atau tidak, masalahnya di situ. Tapi kalau tanpa izin otomatis dia kehilangan kewarganegaraan. Kemudian secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing, ya. Kemudian tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu, ikut pemilu tempat lain gitu ya, di negara lain. Kemudian mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Jadi kalau Anda punya paspor Malaysia misalnya, ya itu bisa terancam kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, gitu ya. Kemudian bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara. Jadi kalau dubes 5 tahun nggak apa-apa gitu ya. Tapi Anda ke sana tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka 5 tahun berakhir, maka Anda akan kehilangan kewarganegaraan. Ya, itu kayak visa gitu ya Pak ya? Ya. Izin tinggal ya? Ya, izin tinggal. Kalau sudah lebih gitu ya, 5 tahun di sana dan Anda tidak mengajukan tetap menjadi WNI, otomatis hilang. Berarti kalau warga negara yang istilahnya ketangkap basah deportasi itu termasuk dia udah termasuk dicabut dong ya? Di deportasi itu misalnya ada pengungsi dari India. Misalnya kan Kayak gimana? warga negara Indonesia tinggal di Australia misalnya, Ya, dia ya. sudah 5 tahun misalnya habis dideportasi, itu udah terlanjur dicabut dong. Kalau dia tidak pernah menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI. Misalnya Ustadz siapa itu yang di Arab itu? Habib Rizik. Ya, Habib Rizik sudah 5 tahun di sana dan dia tidak pernah menyatakan keinginannya untuk tetap jadi WNI, maka otomatis hilang itu. Tapi kalau selama 5 tahun di Arab Saudi, dia menyatakan saya tetap WNI, saya tetap akan menjadi WNI. Cuma memang ada pencekalan dari pemerintah Indonesia misalnya gitu ya. Bisa aja sih dari sana selama Bisa tinggal memperpanjang paspor. Nah itu menyatakan keinginan untuk tetap WNI, bukti nyatanya adalah dengan memperpanjang paspor. Bisa saja. Ya. Tapi kalau 5 tahun lebih tidak menyatakan keinginan, nyatanya tidak pernah memperpanjang paspor, ya dia bisa kehilangan kewarganegaraan. Gitu. Ini undang-undangnya seperti itu. Pernah ada case juga Pak, Ya. 1965 saya lihat di YouTube yang jadi ada beberapa pemuda Indonesia waktu itu yang tahun 1965 Kasus mereka, PKI ya? Ya dikirim ke Kroasia. Oke. Sampai sekarang mereka kehilangan Ya, kewarganegaraan ya. dan tidak bisa kembali ke Indonesia Ya. gitu. Banyak juga yang di Rusia waktu itu Sebenarnya kan. mereka tidak mau kehilangan warganegaranya, Ya. tapi dari pemerintah Indonesia sendiri tidak bisa mau memperpanjang perizinan paspor mereka. Oke. Nah, otomatis memang mereka kehilangan kewarganegaraan. Ya, itu kasus politik yang tidak memungkinkan mereka kembali ke Indonesia. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.